masuk saja ke game ketiga kita di grup E, di mana pesawat dari arah Mars Electric menuju ke arah Bullseye. Dan udah ada dua tim dari tim 1 dan tim nomor 2 di Sentosa, di mana PVT bakal bertemu dengan LW Star dan sudah ada fire yang dilakukan. Alright. Awal match. Ya, udah ada yang jatuh ke knockdown di sana. Sepertinya nggak bakal sempat tertolong, langsung dihabisin begitu ya. Tapi ternyata sedikit lagi masih ada Maslak yang harusnya berhasil diselamatkan oleh Skyla yang bukan caster tentunya. Ini bakal jadi player dulu. Sekarang loncat sedikit berhasil dapat 1, 2 ternyata udah terknockdown di sini dari Westar. Mampukah? Oke, Maslak masih sempat tertolong, terrevive, sementara Slasher terlihat di sana. Yes, dan sudah ada dari Gara yang mencoba untuk melakukan backup firing ke arah sisi kanan, di mana Slasher sudah langsung terlihat. Gipro pun juga harus tumbang, Maslak pun juga harus menyusul, Skyla juga tersisa. Gara akankah dengan ulti dari pasir sendiri ya, negara pasir dari Gara sendiri bakal Sunda coba untuk Gakure ya? iya, sudah Gakure Ayo untuk kita melakukan- kasih tahu Gara ya kan di sini mampukah Kazekage Gara akan menunjukkan kekuatannya dan juga Jinchuriki Ichibinya ya kan? untuk menenggelam Sentosa ya kan dengan pasirnya. Waduh. Langsung badai pasir kan? Wah. Sen tsunami. Dari sini Kuma. Udah. Yang bukan macan bukan. Oke. Berbahaya banget, ada Will juga di sana yang cukup sekarat di balik parkiran truk tentunya. Masih sempat revive oleh kawan-kawannya. Ternyata sekarang 1 lawan 3 kondisinya. Yes, dimana dari Gara juga nggak punya blue wall, udah langsung saja ditembak, langsung coba gocek-gocek. Ada Will, kena ada MS. Kuma pun menyusul. Tapi ternyata Gara justru M-nya harus terkunci ke orang yang kena. Anti klimaks sekali, tapi Yes. kita Ayo. HS di sana dengan AWM. Ya ampun, kita nih bos dari kan main bos, memang kan main. Tayo udah main, knockdown bos. Yes. di Clock Tower. Dipertanyakan di sini mulai dominasi dari Onyx Olympus di arah Clock Tower. Sudah terknockdown 1 orang yaitu Onyx Tayo. Yes, dimana dari 3 pemain tersisa Onyx Olympus masih coba untuk melakukan strife atau mencari angle shoot ke arah tim dari kan main boss yang sudah sama-sama saling backup ya, dimana dari Teteo sendiri terlihat juga ada health bar-nya yang kurang, tapi Onyx Wiza hati-hati, sudah sangat sekarat health bar-nya di sana. Masih ada backupan dari seorang Jars mencoba untuk melakukan fairing, tapi Jars juga harus terima damage dari Amelia, mencoba untuk melakukan strife ke arah dari seorang Jars. Amelia dengan MP5-nya terus coba dihujani, tapi masih coba untuk melakukan perpindahan posisi, tapi justru Jars juga harus tertulis. Wiza pun juga mendapatkan 1 korban, tapi Wiza harus menjadi lone survivor bagi Onyx Olympus. Akankah Onyx Olympus tumbang, dan akhirnya Onyx Olympus kembali lagi tusun di match ketiga dengan 3 match yang kurang beruntung di Royal This Combat. is crazy, this is unbelievable. Onyx Olympus di rumahnya sendiri di Clock Tower diratakan luar biasa sekali. Dan kita tapi lihat di tinggal sini lagi. ada Fix bakal dibalasin diajar. Masih ada Tigas Hans bakal coba menggocek dulu. Ada agent dari SLW juga bersiap untuk melawan. Bakal coba melawan 1, udah naik 1 juga. Masih bisa digocek dulu. Rizal berhasil mendapatkan Hans, menyisakan 1 MC Dapa. Dapat tarik mundur untuk menjauh menyamakan placement poinnya, dan di sini Dapa masih dapat advantage buat langsung mengamankan posisinya untuk bersembunyi, tapi Icitan bakal langsung coba cari 1. Kelihatan posisi dari Dapa hampir saja dari Icitan sudah menyadari, dan bener aja kayaknya udah tahu gitu ya dari Ini Icitan. gua agak sedikit kena stun ya, kena efek stun dan juga kena efek silence ya. Oke. Melihat momen Onyx Olympus tadi meratanya tuh bercecer satu-satu kayak gitu Pak. Iya, itu Sulit banget dipercaya, tapi itulah yang terjadi. Dan ini artinya ada momen dimana komunitas nih bener-bener perkembangan pesat banget. pesat banget. Jadi lu jangan sampai lengah gitu. Jangan sampai lepas. Poinnya bukan meremehkan, tapi poinnya jangan lengah. Jangan Karena lengah. kalau lengah lu bisa aja dikelabui oleh musuh lu yang berasal dari komunitas. Yes, benar banget. Tapi kita kembali ke game dulu, di mana ada Pio Star, di mana udah bakal langsung menerima damage tembakan yang cukup banyak dari pemain-pemain tim nomor 10, di mana tim 11 sorry, di mana O'Brien bakal coba langsung membawa step dari rumah Sultan yang sudah ditempati oleh tim nomor 11, mencoba untuk melakukan pencarian angle shoot juga dari teman-temannya, mencoba perlahan-lahan tapi pasti untuk masuk agar bisa melakukan rush ke arah tim 11 dari tim GBLK. Oke. Ini
masih bakalan ditungguin dulu. Pas makan juga masih di tangan sama double barrel di sini. Dari O'Brien udah mulai coba melakukan pengelabuhan stepping agar lumayan bingung untuk diprediksi dari arah mana O'Brien berasal, tapi ternyata O'Brien lebih milih untuk kembali menghilangkan jejak dengan cara berada di balik pagar dan juga sambil menunggu kawannya yaitu Dreamer sang pemimpin. Yes, inilah dia klasemen sementara untuk grup E ronde 2 tadi dari Velose tadi yang berhasil buyah dapat 73 poin, dimana udah bakal langsung saja ada tembakan dari Thompson O'Brien, tapi udah bakal langsung kehilangan 100 HP-nya, bakal coba melakukan method kit terlebih dahulu, dimana masih coba untuk melakukan stepping dari bawah lantai 1. Yes, ini kalau udah kayak gini nggak bisa lama-lama, harus all or nothing, apalagi kayak dari kawan-kawan Piau Store ini ada yang punya double barrel sama ada yang punya shotgun juga. Jadi langsung majuin aja, menurut gua adalah hal terbaik tuh. Yes. Di sini ada yang pakai shotgun, ada yang pakai Cartridge, di O'Brien sendiri pakai double barrel ya. Bisa langsung terobos aja. Yang penting pencet aloknya jangan sampai telat, langsung gaskan. Ya, itu tuh. Bakal dapat satu orang udah jatuh, Skyward asli jatuh. Bakal langsung dia gitu aja. X-Line pun Satu terus lagi. satu persatu Dreamer plus dengan UMP-nya. Masih ada dua. Langsung ikut jalannya dan yes, GBLK berkah harus dihabisi. Ini kuncinya, yang penting Yakin, pokoknya langsung ras, tabrak aja lo bosku. Dan kita langsung berpindah ke Rosipiar di mana Danzo dari tim Nightmare masih coba untuk melakukan fight terhadap tim nomor 8, di mana dari sini satu pemain sudah bakal langsung lempar granat karena dalam rumah beton, tapi masih belum ada target yang terkena granat yang dilemparkan di sana. Masih coba untuk lihat, tapi ada distrik 51 yang bakal berdua dengan GBLK berkah di sana, di mana Joe bakal coba melakukan ferry ke arah skarnya, di mana masih belum mendapatkan target. Justru dari Bray di sana masih coba melakukan regroup kembali kepada teman-temannya. Yes. Di sini ada sedikit pantun ya. Apa tuh? Burung pipit, tapi di samping pantunnya sampingin dulu karena ada yang fight lagi. Oh. Coba langsung diangkat dulu, coba di jump shoot. Danzo, sang petinggi Konoha dengan anak buah Andunya mencoba mencari peruntungan, tapi yang terjadi adalah Danzo-nya harus jatuh terus. Mana ini kawan-kawannya? Mencoba harus ditolong dulu harusnya. Bakal coba langsung diajar oleh Rizal yang bukan vokalis Armada. Bakal coba langsung dipantau dulu dengan MP45-nya. Masih bisa selamat. Oke, gocek lagi MP5. Apa yang terjadi? Incitan. Dah. Akhirnya selamat. Itu dia kekuatan Danzo. Tapi kita lihat lagi-lagi berpindah ke arah rumah terusan. Nggak ada perangnya, nggak ada berhentinya di sini. Bray! What are you doing, Bray? Harus puas di posisi ke-8. Wow, 2 tempat sekaligus di Sipiar dan juga di rumah Sultan sekitaran Pink. Udah benar-benar pecawar banget. 4 tim sekaligus berperang dan akhirnya sudah langsung saja didapatkan ya untuk duelnya dari Piau Star dan juga dari tim nomor 5 tadi ya. Yes. Dan Dapa yang tadi sempat teman-teman yang keculik justru masih selamat ya di daerah graveyard tadi dan masih bisa menjadi lone survivor bagi timnya untuk bisa mendapatkan placement point. Dan ini udah tinggal 7 tim lagi tersisa dengan cuman hanya menyisakan beberapa pemain aja ya dari setiap masing tim-timnya. Masih dengan 4 pemain ternyata. Yes, ini boleh gue bilang si Fakeh nih di arah Mil ya. Iya, Mil. Itu bisa dibilang mempunyai posisi yang cukup enak, Pak. Tapi kita lihat aja nih ya, Danger Zone kan di arah sebelah kiri. Berarti ada di next zone-nya Bima Sakti, Pick sama dekat-dekat Riverside itu tuh. Tengahnya di pertengahan antara Bima sama Pick harusnya. Kita lihat. Atau nariknya malah ke Mil. Nah, kan benar. Bima Sakti Pick kan. Yes. Pokoknya Danger Zone itu adalah hint untuk zona berikutnya tanpa lu pakai ngomong. Itu walaupun dia. kebenarannya kayak itu ada presentasenya. Kadang benar, kadang salah gitu. Yap, tapi keseringan benar. Keseringan benar ya. Oke, ini satu ilmu ya yang dapat diterapin juga mungkin untuk nanti kalian bermain di turnamen lain gitu ya kan. Dan kita langsung di sini lihat zonanya sudah bakal langsung merapat ke zona selanjutnya, mengamankan beberapa compound yang ada di dalam zona, dan tim nomor 12 masih berada di luar zona akan bertemu dengan tim PVT walaupun dari Orient sendiri benar-benar sejalur untuk masuk ke zona selanjutnya ke arah tim PVT ya. Oke. Dan kalau kita lihat juga ini sekarang udah mulai rame ke arah Bima Sakti yang sekarang boleh gue bilang udah nggak diuntungin lagi untuk kawan-kawan dari Fakeh ya. Ini dari PC Willos. Dia harus berusaha paling tidak mengelabui tim-tim yang ada di depan
depannya supaya dia masuk ke dalam zona berikutnya dengan cukup aman. Karena kalau gue lihat dari tim 10 di sana itu udah siap menyambut kawan-kawan dari Fake. Oke, ya benar banget dan sudah langsung saja masuk ke zona selanjutnya dan ini cukup berdekatan dengan tim nomor 10 yang mungkin sudah terlihat juga dari PC Willows dan di sini udah bakal coba cari atau berpindah ke arah sisi kiri untuk lebih cari aman lagi mendapatkan beberapa obstacle dimana rumah sabun masih dapat dan inilah dia dari kawan main bos bakal kedatangan tim nomor 5 yang sudah bakalan bertamu ya nampaknya ke rumah sabun. Itu serem banget ya memang pasti kalau ada biometrik tuh emang berbahaya banget ada belkar ya. Yes. Yang ini Danzo dan kawan-kawannya akan bersiap mencoba menyelinap. Ada M9 yang dipegang oleh Chow di sana. Yes. Bersiap-siap Kelihatan sudah mendekat, coba langsung dikasih flashbang dulu dicetak. dikit kasih perintah. Dikasih pengelabuan pertama ya. Yes. Walaupun damage-nya belum terlalu besar untuk M9 yang dipakai oleh Chow tapi udah cukup membuat satu notice kepada tim nomor 5 untuk lebih berhati-hati keras. Tapi di sini sudah langsung berpindah ke Orion di mana udah bakal berduel dengan tim nomor 3. Yes, bakal langsung terusin. Unrimi masih coba memantau dengan sangat jelas posisi dari Fake dan kawan-kawan di depan udah mulai track posisinya. Menjadikan informasi yang bagus oleh kawan-kawan dari Orion Crawl. Perlahan tapi pasti untuk melakukan inisiasi bergerak maju di sana Pang dan juga Raizi di sini bersiap untuk mendekat dan semakin mendekat frag grenade pun dilemparkan untuk upaya penyerangan ke arah timnya PC Willows. Yes, kita di sini Orion juga bakal langsung regroup kembali mengingat juga di posisi bakalan agak cukup sulit untuk Orion tapi Orion masih untuk tetap ngejagain tim PC Willows untuk tidak masuk terlebih dahulu untuk zona selanjutnya karena juga ini posisinya ada di lower ground dan kalau misalkan tim PC Willows sendiri udah langsung naik ke high ground ini menjadi satu advantage buat PC Willows untuk nembakin ke arah tim Orion. Yes dan udah semakin rame sudah semakin kecil tapi Unrimi-nya berhasil mendapatkan satu dan kalau kita lihat juga ini zona udah nggak menguntungkan untuk Orion so Orion bakal langsung menarik diri aja. Yang paling sulit sekarang adalah Unrimi karena Unrimi adalah orang terakhir yang tersisa masih ditahan untuk menjaga pergerakan dari kawan-kawan PC Willows. Langsung aja di firing dengan VSS-nya sementara di atas tanpa mengurangi intensitas masih bakal coba di press terus dibikin gimana caranya kawan-kawan dari Fake nggak bisa masuk ke zona berikutnya. Yes, inilah dia posisi yang benar-benar bakalan sulit untuk dipakai di sini di mana Faki dan kawan-kawannya masih coba untuk berputar-putar di dalam rumah hijau di mana Pang sudah bakal langsung melebarkan sayapnya ke arah sisi kiri dan coba untuk mencari angle shot ke arah Jenso yang mungkin bakal terlihat di vision dari seorang Orion Pang masih coba untuk melakukan firing di mana Unrimi dengan VSS-nya masih coba untuk terpantau ada Jenso juga yang terkena beberapa damage tambahan dari VSS. Masih coba untuk melakukan stop ke arah Faki yang terlihat masih belum mendapatkan damage sama sekali dari ini dia zona. Sudah mulai jalan zonanya Pang, ada Raizi. Ini benar-benar menutup jalan masuk dari kawan-kawan PC Willows. Dua tim yang lagi sikut-sikutan di peringkat pertama dan juga kedua akan berusaha sekuat tenaga untuk bikin gimana caranya lawannya tidak berhasil mendapatkan zona berikutnya. Unrimi ternyata akan direlakan untuk paling tidak menghambat pergerakan dari kawan-kawan PC Willows. Yes, benar banget dan kita lihat di sini dari Raizi sudah langsung menerima damage juga dari tim nomor 1 di daerah Labirin Peak dan bakal coba melakukan medkit terlebih dahulu dari Raizi. Tersisa 40 headspin-nya, cukup berhati-hati. Tapi dari Unrimi masih untuk bertugas melakukan pencegatan di mana udah Faki terlihat ada satu pemain dari Jenso yang udah langsung naik ke arah high ground. Masih coba untuk melakukan firing, tapi ternyata dari Unrimi justru 3 pemain kali ini langsung tereliminasi. Ternyata PC Willows harus tumbang oleh zona di posisi ke-7 ya. Ya ampun, satu orang cukup amat sangat merepotkan untuk mendistraksi fokus ya. Yes. Wah, dengan zona yang udah sakit banget pastinya di zona-zona keempat ya, udah masuk ke zona keempat di mana sini Danzo dan teman-temannya masih stay dengan 4 orang yang masih hidup di tim Nightmare di sini dan udah ngumpulin 7 kill ya, poin eliminasi. Yes. Sementara
kalau boleh gue bilang di sini sekarang posisinya yang bakalan diuntungin banget itu yang lagi ada di Rumah Sultan, Pak. Oke. Karena semua tim ini cenderung masih ada di luar zona dan sekalinya masuk zona pun itu udah kompon yang ada cuman antara batu atau pohon. Atau ya itu satu cuman Rumah Sultan, Pak. Yes, dan kita lihat di Kuma sudah bakal langsung jatuh oleh slow agent, di mana dari Will masih menggunakan medkit terlebih dahulu di belakang dua yang dipasang, di mana dari Kuma masih nggak bisa untuk diselamatkan. Ada O'Brien, M79 di sana terkena satu pemain, bakal langsung dilempar lagi, dan di sini dari seorang Kens bakal langsung tersungkur dan langsung saja dieliminasi. Ada Dapa yang berada di lower ground di sana. Kita lihat di sini Aizen masih coba untuk terus melakukan pairing dengan Grozanya. Will pun juga langsung terlihat oleh Ichitan dan berhasil dapat dengan Kar 98-nya. Alright, 4 tim tersisa dan ternyata zona memaksa orang yang ada di Rumah Sultan untuk keluar. Berarti di sini Piao Store menyisakan Alpha dan juga O'Brien di sini harus berjaga-jaga karena memang dia sisa 2 doang. Dan by the way ini Alpha sendiri yang dulu ada di Big Akar ya. Yes. Jadi dia masih di Big ya, sempat kawan-kawannya si ini ya. Opa. Nah Yes. ini dia bakalan diajar habis juga oleh Ichitan dan kawan-kawan dari Nightmare Danzo. Sang petinggi Konoha dengan pasukan Anbunya akan berusaha menginterogasi dan juga mengintervensi daerah yang dimiliki oleh Alpha dan juga O'Brien. Ada flashback. Sementara itu ada Dapa di depan sudah bersiap juga bakal coba menjadi target selanjutnya, tapi ternyata Dapa harus dieksekusi oleh O'Brien dan juga Alpha. 11 kill ini ya terdapatkan begitu saja. 3 tim tersisa dan kalau kita lihat di sini bakal satu-satu ditatakin oleh Alpha dengan darahnya yang sudah sangat minim, harus segera digulung medical kitnya. Tidak sampai situ. Zona sudah mulai berjalan, udah dipasang dulu oleh bagus banget oleh seorang Alpha, berusaha masuk ke dalam, tapi ada Danzo, sang petinggi Konoha kita dengan satu jaket ungunya di sini, dengan jubah ungunya berusaha untuk menahan para pemain dari Alpha dan juga O'Brien. Satu orang Rizal yang memperkuat Armada dari samping kiri melakukan pengelabuan. Seorang O'Brien tak sadar di belakang ada Danzonya udah sadar. Groza di tangan, coba ditatakin, double barrel masih bisa coba di firing dulu dengan Thompson di sini. O'Brien masih di sini juga dan nampaknya berhasil diamankan, tapi pada akhirnya juga Big Alpha berhasil lolos dari genggaman Danzo dan kawan-kawan Nightmare menyisakan Tetel Boss dan juga kan main boss 2 lawan 2. Fair enough, bakal coba langsung dimajuin, 2 lawan dari pasang Tetel Boss dan juga O'Brien masih sangat cemerlang di sini dengan Scarbis Titan-nya yang akan masuk dulu. Udah dikasih Fragilina juga, Tetel Boss masuk tapi jatuh dan kan main boss harus puas tersungkur di tangan Piao Store. Yes, dari Teteo, dari timnya siapa ya? Dari timnya Teteo ini, dari timnya Kan Main Boss ya. Iya. Kan Main Boss sendiri dengan dia udah